Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Sangat senang boleh mengunjungi saudara di tengah minggu, di hari Rabu, jam 1 siang. Di tengah-tengah kegiatan saudara, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari sejenak kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk kita siapkan jiwa kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari sejenak kita mengangkat hidup kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami boleh sekali lagi bersama-sama walaupun di tempat kami masing-masing Tuhan, kami ingin memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin datang dalam persekutuan Roh Kudus di tempat ini dan di tempat saudara-saudara kami Tuhan. Untuk kami boleh diberkati oleh rema firman Tuhan, oleh kami boleh diberkati oleh hadirat Tuhan. Engkau jamah setiap hati, Engkau jamah setiap roh Tuhan, untuk kami boleh diberkati di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah permasalahan dan pergumulan kami. Mungkin ada yang saat ini bersusah hati, Engkau hiburkan Tuhan. Mungkin ada saat di antara kami Tuhan, ada yang bersedih Tuhan. Engkau angkat hidup kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami berputus asa, Engkau kembalikan pengharapan kami. Saya percaya ketika kami menyembah Tuhan, nama Yesus ditinggikan, ada kuasa yang akan memulihkan setiap kami. Dan kami akan bahkan lebih lagi dipulihkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka hati kita dan menyembah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam roh Allah itu sendiri. Haleluya. Salam jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah tengah minggu. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa buat kasih setiamu bagi kami. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, saya percaya kita diberkati ketika kita menyembah Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, tetap memuji Tuhan. Dalam kesibukan saudara, tetap memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika pujian, nyanyian rohani, himne-himne, pujian-pujian agung untuk kebesaran nama Tuhan, saudara nyanyikan, saudara angkat sebagai ucapan syukur. Syukur dari hati saudara, dalam roh saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara akan mengalami jamahan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita maju dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Satu pokok doa ataupun pokok pembahasan kita, yaitu kita inginkan damai sejahtera Tuhan. Damai yang melampaui segala akal. Saudara, damai pada hari-hari ini merupakan komoditi, ya, keperluan setiap kita, termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Damai itu bisa datang dan bisa pergi begitu saja. Hari ini kita ada damai, nanti malam sudah hilang damai itu. Tetapi sebagai umat Tuhan, Allah ingin kita memiliki damai yang terus-menerus apapun pergumulan hidup kita. Amin. Shalom itu harus kita miliki. Saya tahu ya Pak Ari, hari-hari ini kita mengalami pandemi, banyak masalah dalam kehidupan, pandemi masih berlangsung, ya saya tidak bisa merencanakan, saya tidak bisa berpikir panjang, bahkan saya tidak tahu berbuat apa. Damai itu hilang begitu saja. Saudara, damai bukan hal yang biasa saudara, karena damai itu diberikan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Dia inginkan setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia ingin memberikan damai itu. Dan damai itu Ia inginkan tetap tinggal di dalam hati kita. Ya, saya tahu kita mengalami masalah berat, masalah keluarga, masalah keuangan, silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tetap firman Tuhan, Yesus tahu penderitaan saudara. Yesus mengerti keadaan kita. Sampai tahun ini, sampai detik ini, Tuhan tahu pengalaman kita, hidup kita, perjalanan iman kita. Dan Dia katakan dengan sungguh-sungguh, kutinggalkan damai bagimu, bukan dari damai dari dunia. Damai yang tidak akan diberikan oleh dunia. Yesus memberikan damainya bagi saudara dan saya. Dan Dia berpesan supaya kita tidak takut dan gentar. Dia tahu saudara ada masa-masanya kita takut dan gentar. Dia katakan jangan takut dan gentar. Damai yang dari surga yang melampaui segala akal. Saudara, bukankah Yesus disebut Raja Damai? Dia datang tidak hanya membawa keselamatan, tetapi ketika kita sudah berjalan dalam keselamatan kita, Dia ingin kita jalan dalam damai sejahtera surgawi, mengalami setiap hari damai yang dari surga, dan mengawali kehidupan kita sampai pada kita bertemu dengan Raja Damai itu sendiri. Saudara, kalau saudara perjanjian lama, perjanjian baru, ya, ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan damai sejahtera. Jangan takut. Haleluya saudara. Damai hati, damai dalam kehidupan, damai dalam keluarga, Tuhan inginkan dalam setiap kita. Amin. Ya, seperti saya katakan tadi, damai pada hari-hari ini akan begitu gampang hilang saudara. Damai, peace itu adalah bukan masalah kita, tidak ada masalah. Tetapi tetap masalah akan datang, tetapi damai itu ada. Kalau kita berkata, kalau tidak ada masalah, saya baru memiliki damai sejahtera. Salah besar, saudara.
Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, masalah tidak masalah kalau kita hidup di dalam Tuhan, damai itu akan menguatkan kita, mengawal kehidupan kita, untuk kita bergumul, untuk kita menghadapi, untuk kita berperkara dalam setiap permasalahan kita. Tetap di dalam damai. Mari kita simak kehidupan kita. Apakah saudara sudah berdamai dengan diri saudara? Apakah saudara sudah berdamai dengan orang lain? Apakah saudara sadar ketika darah Tuhan Yesus sudah mendamaikan saudara dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut masalah apapun dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Kata damai atau peace ini berarti melekatkan kembali sesuatu yang sudah terpisahkan. Ya, kalau kita melanggar peraturan, kita berdosa, ya, kita melanggar lalu lintas pun, ya, kalau kita mencuri sekalipun, menyebabkan seseorang atau sesuatu kehilangan, ya, kita tidak ada damai karena kita sudah menghilangkan atau merusak sesuatu yang baik. Itulah peace. Kata peace atau damai ini dalam bahasa Yahudinya berarti rasa tenang di hati, keadaan baik dan harmoni. Ya, saudara, kalau saudara ke tempat-tempat yang pemandangan indah, ya pinggir laut, suasana yang tenang, damai, saudara katakan, wah damai di sini. Seperti itu saudara, Tuhan inginkan hati kita ada peace, ada shalom, ada ketenangan di dalam hati kita, dan tercermin dalam kehidupan dan pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita. Ya, semuanya ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada siang hari ini saya ingin memberikan 3 hal yang untuk kita pelajari tentang damai yang melampaui segala akal. Pertama, kita perlu damai. Benar saudara, kita perlu damai dan kita perlu tetap tinggal di dalam damai itu. Saudara, kalau saya ingin boleh bertanya, kapan terakhir saya mengalami damai yang dari surgawi? Bahkan damai ketika saudara mengalami pergumulan hidup. Saudara pasti ingat hal seperti itu, masa-masa seperti itu. Dan saudara melalui segala pergumulan itu tetap di dalam damai Tuhan. Saudara, lebih dari uang dan harta, lebih daripada keberhasilan, kita perlu damai, saudara. Kita perlu damai yang mengawal kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena itulah satu-satunya yang tetap memelihara pengharapan kita. Itulah satu-satunya akan membuat kita move on. Itulah satu-satunya akan membuat kita never give up dalam segala pergumulan kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan di dalam Filipi ayat ke-7 pasal ke-4 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu damai sejahtera yang mengawal hati dan pikiran kita, sehingga kita kedapatan selalu tenang, selalu berpikiran jernih, selalu dapat memutuskan segala perkara seberat apapun, saudara, di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini kita belajar apa saja yang bisa membuat kita kehilangan damai kita. Damai kita perlukan, tapi kadang-kadang kita, kalau istilah dunia, kita menghambur-hamburkan dan akhirnya kita kehilangan damai. Ya, sepertinya kalau kita punya berkat, kalau kita tidak tahu bisa memakainya, hilang begitu saja uang dan harta yang diberikan Tuhan. Sama halnya dengan damai, Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan damainya bagi kita. Kadang-kadang permasalahan dunia menggerogoti kita, memasuk dalam pikiran kita, sehingga kita kehilangan damai itu. Damai itu tiba-tiba sirna, saudara. Ada hal-hal dari kita sendiri. Pertama, kita harus ingat untuk tetap tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Ada hal yang harus kita kikis, kita hilangkan, saudara. Biasanya, saudara, dan saudara pasti tahu apa itu, bahwa diri kita sendiri yang menghilangkan damai itu. Dari kita sendiri kadang-kadang damai itu akan hilang. Ya, dalam kehidupan kita pada zaman modern ini, mementingkan diri sendiri, keegoismean kita yang kadang-kadang membuat kita kehilangan damai itu. Saudara dan saya, kita perlu damai. Ketika kita melihat seseorang lebih berhasil daripada kita, timbul kesombongan kita, akhirnya kita kehilangan damai sejahtera.
Ketika kita menginginkan sesuatu dengan memaksa dan kita tidak mendapatkannya, entitlement, kita kehilangan damai. Kita merasa berhak, tetapi kita tidak mendapatkannya. Kita kehilangan damai, ada amarah, ada kekesalan, bahkan sampai kepahitan dan kegeraman dalam kehidupan kita. Damai itu hilang, saudara. Tidak ada orang bisa mempertahankan damai itu. Ketika seseorang mulai komplain, sudah mengeluh, saudara, dan melihat seseorang yang lain lebih diberkati, dan dia merasa tidak diberkati, damai itu akan hilang. Saudara, kita perlu damai. Kita perlu memelihara damai itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Hari ini kita perlu itu, saudara. Pada hari-hari ini, kita perlu memelihara damai dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita perlu damai. Seorang hamba Tuhan seperti saya perlu damai. Dalam masalah keluarga, masalah pengharapan di masa depan, masalah anak, saya perlu damai. Dan saya akan selalu ingat, ya Tuhan sudah memberikan damai. Jangan saya menyia-nyiakan damai ini. Jangan saya, karena masalah sedikit, saya kehilangan damai ini. Saya perlu damai. Saudara perlu damai. Artinya kita perlu tetap tinggal di dalam damai Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita tidak mencari damai dari dunia. Saudara tidak bakalan menemukan damai yang akan mengawal kehidupan saudara, yang akan mengembalikan pengharapan saudara. Saya ingin mendoakan saudara dalam hal ini, tetap tinggal dalam damai yang akan memberkati saudara. Haleluya, saudara. Saya tidak bisa menghilangkan masalah kehidupan saudara, tetapi damai Tuhan Yesus akan mengawal, memampukan saudara untuk memecahkan masalah saudara. Firman Tuhan mengatakan sendiri, bukan saya, Yesus menjamin sendiri agar kita memiliki damai itu dan menikmati damai itu, dan damai itu akan memberkati kita. Saudara, damai itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi damai itu mengawal kehidupan kita dengan kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus, sehingga kita dimampukan untuk menangani setiap permasalahan hidup kita, untuk mengampuni, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan hal-hal secara benar di dalam Tuhan Yesus, sehingga damai itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kita perlu damai. Perenungan kita pada poin pertama ini, sudahkah saudara tetap memiliki damai itu, ataukah sudah damai itu hilang begitu saja? Mari kita belajar hal-hal apa dalam kehidupan kita. Ya, bukan kita menyalahkan orang lain atau dunia, kita sendiri yang sudah diberikan damai. Kita perlu memelihara damai itu, karena kita sendiri memerlukan damai itu. Saudara sekalian, tidak hanya kita perlu damai, hal yang kedua, kita perlu diperdamaikan. Saudara, tidak hanya kita perlu damai, tetapi kita perlu didamaikan. Saudara, bahkan di dalam gereja, mungkin ada bertanya, oh di gereja apakah ada perselisihan? Sama, di luar, dalam keluarga, dalam gereja, ketika kita bersentuhan, berhubungan satu sama lain, pasti ada perselisihan karena ada perbedaan pikiran, pendapat, dan sebagainya. Disinilah damai Tuhan Yesus akan memperdamaikan kita. Kita, saya, dan saudara, kita perlu diperdamaikan. Nah, saudara, ya dalam gereja kita tidak bisa menghindari ada suatu perselisihan, dan kemudian mungkin ada pertengkaran, sehingga ada yang satu mendiamkan yang lain. Ketika ada perselisihan itu, damai itu hilang. Ya, tidak hanya kehilangan damai antara satu atau dua orang, tetapi bahkan mungkin menjala dalam satu kingdom group, bahkan dalam satu gereja, kehilangan damai itu. Kita semua perlu didamaikan. Amin, saudara. Haleluya. Saya bacakan di dalam Filipi 4 ayat 2 dan 3. Ya, dikatakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikiran dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka,
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam buku kehidupan. Saudara, kitab ini, surat Filipi ini adalah pengajaran daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sama dengan surat-surat lain. Muatan teologi, muatan pengajaran, muatan Injil, kasih karunia begitu besar. Tetapi di dalam Filipi 4, 2 ayat ini, Rasul Paulus harus memberikan nama, 2 orang nama yang tidak sepikiran dan tidak sehati. Artinya, ada perselisihan antara 2 orang ini di tengah-tengah jemaat Filipi. Nah, Rasul Paulus inginkan damai sejahtera. Makanya ayat ke-7, Rasul Paulus mengatakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena kedua hamba Tuhan ini, Yodia dan Sintike, tidak sepikiran dan tidak sehati di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengenal perselisihan. Rasul Paulus mengerti perselisihan yang akan terjadi di dalam jemaat Tuhan. Ya saudara, seperti jemaat ICA, berbagai latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang suku bangsa, latar belakang budaya, latar belakang tempat tinggal dan sebagainya. Kita pasti akan suatu saat mengalami pergesekan, perselisihan. Sebelum sampai sesuatu lebih mendalam dan parah, ketika damai sejahtera itu hilang, mari kita lihat kembali nasihat daripada Rasul Paulus untuk kita apa? Sehati dan sepikiran di dalam Kristus. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan, mari kita memiliki pikiran Kristus. Itu sudah cukup, saudara, ketika kita memiliki pikiran Kristus dan kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Semua perbedaan pasti bisa diselesaikan. Semua perselisihan pasti ada jalan keluar. Sehingga damai sejahtera antara 2 insan dalam suatu kingdom group tidak terkikis habis. Dan sehingga damai itu tetap ada. Saudara, apapun perselisihan dalam kehidupan kingdom group saudara, pertemanan saudara, bahkan saudara sebagai umat Tuhan dengan orang yang belum percaya, saudara yang mengerti tentang damai dari Tuhan, mari saudara mau diperdamaikan. Mau saudara didamaikan dengan orang itu, mulai dari saudara. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini, di antara kedua orang ini yang tidak pernah disebutkan kembali, bahkan kita tidak tahu mereka, kita hanya tahu mereka berdua adalah jemaat daripada umat di Filipi. Disebutkan sekali dan tidak disebutkan. Ketika disebutkan nama mereka, sepertinya mereka tidak sepikiran, tidak sehati di dalam Tuhan, atau ada perselisihan, atau ada ketidakserasian, tidak ada kedamaian di antara mereka. Rasul Paulus harus menyatakan ini di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan. Jadi, walaupun ini masalah kecil, tetapi harus diselesaikan secara terbuka. Kalau ada di antara saudara yang mengalami perselisihan sehingga tidak ada damai, so, tilik hati saudara, oh saya hilang damai. Ketika saya bertemu orang itu di tengah jalan, hilang damai. Saudara, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan untuk saudara memiliki damai. Datang kepada pemimpin saudara, datang kepada saya, Pastor Jer, datang kepada mentor saudara, siapapun itu, untuk didoakan, untuk diperdamaikan. Kita perlu diperdamaikan. Amin. Rasul Paulus menulis tentang 2 orang ini bukan sekedar lalu begitu saja. Ada maksudnya. Mungkin yang namanya Euodia atau Sindikes itu adalah saudara atau saya. Mari kita mau diperdamaikan. Dimulai dengan sehati dan sepikiran di dalam Kristus. Kalau sehati sepikiran, kita sendiri tidak bakalan bertemu, tidak akan bisa berdamai lagi. Tetapi sehati dan sepikiran di dalam Yesus Kristus. Sehingga itu bisa disatukan di dalam damai Tuhan. Karena sekecil apapun masalah yang ada, saudara, kalau kita tidak membawa kepada Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, itu akan menjadi jarum di dalam daging, di dalam jemaat, dan kemudian akan menjadi luka atau bisul, dan akan menjadi nanah, dan kemudian akan menjadi luka dalam kehidupan berjemaat. Karena penting bagi jemaat Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia, saudara, bahwa kita adalah
orang-orang yang tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari perselisihan, tetapi kita ada jalan keluar, yaitu sehati sepikiran, sehingga damai itu akan kembali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saudara, kalau ada di antara saudara, mari berdamai satu sama lain. Mari mau didamaikan. Saya ingat satu cerita, saudara, di antara perbatasan negara Argentina dan Chili di Amerika Latin, ada satu patung Yesus yang sangat besar dan sangat tinggi. Mungkin saudara pernah melihat gambarnya. Saudara, patung itu didirikan di perbatasan antara dua negara yang percaya kepada Yesus. Mereka berselisih. Saya kurang tahu perselisihan apa, tetapi perselisihan sampai mereka sepakat. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama orang percaya, didirikan patung Yesus yang begitu tinggi, yang merentangkan tangannya. Saudara, patung Yesus itu saat ini menandakan perdamaian antara mereka berdua, karena mereka sungguh-sungguh berserah kepada Yesus, Raja Damai. Mereka mau diperdamaikan. Saudara, apapun permasalahan saudara, lihat Yesus saat ini. Masing-masing lihat, mulai dari lihat Yesus, lihat wajah Yesus, lihat kemurahan Yesus, lihat kasih Yesus, lihat anugerah Yesus yang akan memancarkan bagi saudara. Saudara akan memulai ada damai di dalam hati saudara, dan saudara pasti mau didamaikan dengan teman, dengan jemaat Tuhan, bahkan dengan saudara-saudara sekandung saudara, orang tua saudara. Saudara pasti mau didamaikan. Tetapi lihat dulu wajah Kristus, lihat dulu kemuliaan Tuhan Yesus, dan damai sejahtera itu akan menaungi kehidupan saudara, akan kembali dalam kehidupan saudara, damai dari Yesus itu, sehingga saudara terbuka hati saudara. Saudara akan menjadi orang yang rendah hati dan mau diperdamaikan. Lepas dari siapapun salah dia atau salah saya, lepas daripada apapun besarnya perselisihan yang ada. Saudara, damai itu lebih berharga daripada harga diri kita. Damai antara sesama jemaat Tuhan, antara keluarga, antara anak dan orang tua dengan anak, itu lebih penting dan lebih berharga daripada pokok permasalahan itu sendiri. Haleluya, saudara. Suatu saat kita di surga akan malu-malu benar ketika Tuhan membuka betapa bodohnya kita kehilangan damai sejahtera untuk masalah-masalah yang kecil, saudara. Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, tidak hanya kita perlu damai, kita perlu diperdamaikan. Yang ketiga, saya ingin membahas bagi saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita perlu memperdamaikan. Ya, saudara, kita perlu memperdamaikan. Ketika kita sudah diperdamaikan oleh orang-orang, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, ada waktunya kita juga dipakai Tuhan dan bersedia untuk memperdamaikan orang-orang yang berselisih di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara dan saya adalah anak-anak Allah oleh darah Tuhan Yesus. Layaklah dan sepatutnya kita membawa damai, mengusahakan perdamaian di antara tubuh Kristus yang mungkin berselisih karena satu dan lain hal. Saudara sekalian, kalau saudara tadi simak firman Tuhan ketika Rasul Paulus menegur dengan lembut Yodia dan Sintike, Rasul Paulus tidak memarahi mereka. Rasul Paulus hanya menasehati mereka untuk memiliki pikiran dan hati di dalam Kristus. Rasul Paulus tidak mengatakan, "Hei Sintike, kamu benar. Yudia, kamu salah. Kamu keluar dari gereja." Atau, "Yudia, kamu benar. Sintike, kamu yang salah. Keluar dari persekutuan umat Tuhan." Atau Rasul Paulus mengatakan, "Aku adalah Rasul Paulus. Kamu dua-duanya menimbulkan kekacauan. Tidak sepaham, tidak sehati. Kamu keluar dari gereja." Tidak, saudara. Rasul Paulus mengusahakan perdamaian di antara mereka berdua. Rasul Paulus mengerti permasalahan yang utama yang harus mereka selesaikan, yaitu memiliki hati dan pikiran yang sejalan, yang seimbang, yang harmonis di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin memperdamaikan mereka. Rasul Paulus tidak menghakimi mereka. Dalam kehidupan kita,
ketika kita mengetahui pokok permasalahan, lepas dari salah siapapun, saudara, mari kita mengusahakan perdamaian mereka. Mari kita melihat permasalahan lebih jernih lagi. Mari kita melihat dengan kacamata rohani, sehingga kita tahu bagaimana lebih jelas membantu mereka. Yang pasti, kita perlu memperdamaikan orang-orang di sekeliling kita, mulai dari rumah Tuhan, keluarga kita, teman-teman kita, apapun permasalahannya. Saudara, mari kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma mengatakan, sedapat-dapatnya dalam hal ini kalau tergantung pada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak hanya itu, tapi kita juga membawa damai. Kita memperdamaikan orang-orang sekeliling kita. Saudara, Yesus adalah juru damai, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tanpa Yesus, kita masih menjadi asing, berdosa, tidak dikenal dan tidak dipandang oleh Allah. Karena Yesus juru damai, Raja damai, kita saat ini bisa mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, mengalami perdamaian dengan Tuhan, sehingga kita akan mengalami kedamaian hati. Saudara, inilah giliran kita menjadi pembawa damai untuk mendamaikan orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak sepikiran, tidak sehati, orang-orang yang berselisih. Tantangan saya pada saat ini, maukah saudara menjadi juru damai? Cari orang-orang di dalam KG saudara, di dalam gereja Tuhan, di dalam pertemanan saudara. Bukan saudara menambah api sehingga perselisihan menjadi besar. Ya, kita tahu si A salah atau si B salah. Seperti halnya Sindike atau Yodia. Kita tidak tahu persalahan mereka, pergumulan mereka, siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita mau ada damai. Tantangan saya, kalau ada saudara melihat pertemanan, persekutuan, tidak ada damai sejahtera, saudara menjadi juru damai. Dan saudara akan memuliakan Tuhan. Saudara akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Haleluya, saudara sekalian. Ya, saudara, mungkin minggu ini tantangan saya buat saudara menjadi perenungan bagi saudara. Apakah saudara sudah punya damai? Karena setiap kita perlu damai pada masa pandemi ini. Apakah saya saat ini sedang tidak berdamai dengan seseorang, sehingga saya perlu diperdamaikan? Dengan kerendahan hati, miliki pikiran dan hati Yesus, saudara pasti terbuka untuk diperdamaikan. Nah, kemudian giliran saudara untuk memperdamaikan. Buka mata rohani saudara, buka telinga saudara, ketika saudara melihat ada satu perkara yang mendatangkan percecokan, perselisihan di antara teman-teman. Jadilah juru damai, memperdamaikan mereka. Dengan kasih Kristus, dengan anugerah Yesus, saudara pasti bisa. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, saya tutup dengan satu firman yang mengatakan demikian. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, mengikuti firman Tuhan, hidup kudus, hidup baik di dalam Tuhan, firman Tuhan digandengkan juga berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara, untuk hidup kudus, menghindari segala cobaan dunia, mungkin seseorang bisa lari ke gunung dan bertapa, lari daripada dunia, permasalahan, godaan dunia, tetapi kita tidak menjadi alatnya Tuhan untuk memperdamaikan manusia. Tetap menjaga kekudusan kita supaya damai itu ada, tetapi kita harus tetap aktif mendamaikan, menjadi juru damai bagi dunia, bagi orang-orang sekeliling kita. Saya bisa, kita berusaha, saudara bisa. Saudara sekalian, minggu ini saya berdoa untuk saya dan saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak ada damai. Ya, saudara, disitulah kita dipanggil untuk mendamaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami Tuhan dalam kehidupan pribadi kami, mengingatkan kami dalam kehidupan pergumulan, permasalahan kami, pribadi, keluarga kami Tuhan, masalah masa depan kami, ketika kami tidak ada damai. Engkau Yesus sudah meninggalkan damai surgawi, shalom dari surga untuk hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami untuk kami tidak kehilangan damai itu. Pakai kami untuk tidak kehilangan
Shalom-Mu dalam kehidupan kami. Pergumulan, permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Tetap jaga hati kami, jaga pikiran kami. Tuhan, tetap satu pikiran di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami tahu kami ada damai sejahtera, disinilah kami memperdamaikan. Buat hati kami, mata rohani kami melihat sekeliling kami. Kalau ada teman-teman dalam Kingdom Group, teman-teman dalam gereja yang tidak ada damai satu dengan yang lainnya, ada perselisihan satu sama lainnya, jangan kami menjadi orang yang membawa kerusuhan lebih dalam lagi. Jangan membawa kami orang membawa gosip. Jangan membawa kami orang yang bahkan Tuhan memperbesar perselisihan yang ada, bahkan melibatkan diri kami sehingga kami kehilangan damai yang lebih dalam lagi. Tetapi bawa kami Tuhan, jaga hati kami sehingga kami boleh menjadi juru damai, memperdamaikan kedua belah pihak sehingga mereka boleh mengalami rekonsiliasi dan perbaikan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, jadi juru damai. Pelihara damai dalam kehidupan saudara, dalam setiap tantangan, dalam kehidupan saudara, hubungan saudara dalam gereja. Tuhan Yesus ada buat saudara, Roh Kudus sudah dimeteraikan buat saudara menjaga kehidupan saudara. Tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu dan jadikan itu rema dalam kehidupan saudara. Dia akan mengalir pewahyuan, mengalir hikmat bijaksana dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Ya, saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita petisikan kepada Tuhan, karena kita masih punya iman, karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Tuhan, walaupun mustahil bagi kita, Tuhan akan melakukan perkara yang jauh daripada pemikiran kita. Amin. Hanya miliki iman. Kalau saudara punya permohonan doa saat ini, saudara ingin mendoakan teman-teman, ya mungkin Roh Kudus berbicara kepada saudara pada detik ini juga, bawa nama mereka, angkat nama mereka di hadapan Tuhan. Keperluan apapun, sakit penyakit, mereka yang mengalami gangguan pikiran, yang mengalami bahkan sakit-sakit yang parah, yang bagi dunia kedokteran sudah angkat tangan, tapi Tuhan kita percaya akan turun tangan. Haleluya saudara sekalian. Kalau saudara punya pokok-pokok doa dan ingin disampaikan, saudara bisa ketik di bagian chat di live stream ini. Kita akan berdoa bagi saudara semuanya. Saudara, hari ini kita akan berdoa bagi beberapa teman yang majikannya, atasannya mengalami sakit saat ini. Kita doakan ada kesembuhan terjadi. Kita akan berdoa bagi satu jemaat Tuhan yang dikatakan dokter mengalami kanker rahim. Mari kita bersama, kita percaya Tuhan akan menyembuhkan dan menghilangkan semua sel-sel kanker itu. Saudara sekalian, dan kita juga akan berdoa untuk anak-anak kita yang hari-hari ini harus melakukan ujian, ulangan, kenaikan tingkat, ataupun kelulusan dan sebagainya. Kita berdoa bagi mereka. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah atas kehidupan kami. Engkau Allah atas setiap keluhan kami Tuhan. Engkau mendengarkan dari surgamu Tuhan. Engkau mendengarkan dari tempat kudusmu Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau menantikan kami datang dengan segala permohonan, dengan air mata, dengan jeritan hati kami. Di mezbah kudus-Mu Tuhan, kami persembahkan doa-doa ini Tuhan. Engkau dengarkan doa-doa jemaat-Mu Tuhan yang saat ini terucapkan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan terangkat dari jemaat-Mu Tuhan yang terangkat di hadapan tata-Mu Tuhan, meminta dan memohon dan mengharapkan daripada Engkau. Engkaulah Allah yang mengabulkan doa. Engkaulah Allah yang mendengarkan doa. Terlebih Engkau Allah yang mengerti segala permasalahan, keluhan, dan kesusahan kami. Bapa di surga, saat ini hamba boleh mendoakan setiap majikan, atasan di tempat kerja kami Tuhan, di mana mereka mengalami sakit Tuhan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau sembuhkan bagian sakit. Mereka yang usia tua mengalami kelemahan tubuh, Engkau kuatkan kembali Tuhan. Segala sesuatu yang mereka makan akan menjadikan tubuh mereka menjadi kuat kembali Tuhan. Pulihkan semangat mereka bagi mereka yang sudah letih lesu Tuhan. Pulihkan kekuatan fisik mereka bagi mereka yang mungkin saat ini sudah melemah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Haleluya, haleluya. Engkau berkati setiap majikan kami, setiap atasan kami, tempat kami kerja Tuhan, agar mereka dipelihara tidak hanya fisik mereka, tetapi kehidupan mental mereka Tuhan. Pada hari-hari ketika pandemi ini Tuhan, menggerogoti pikiran kami, bahkan mempengaruhi tidur kami, pikiran dan mental kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biar shalom-Mu Tuhan turun atas kehidupan setiap majikan kami Tuhan. Jadikan kami juru damai, jadikan kami membawakan damai sejahtera di tengah-tengah tempat kerja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendoakan satu jemaat Tuhan yang saat ini divonis kanker rahim Tuhan. Kami percaya di dalam zaman kuasa tangan Yesus, bagian tubuh dia Tuhan, bagian rahimnya, ketika ada sel-sel yang bukan dari ciptaan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengambilnya, Engkau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan sel-sel tubuhnya, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, kami perkatakan di dalam iman kami sudah sembuh, sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pulihkan imannya, pulihkan semangatnya Tuhan, pulihkan pikiran dan jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, saat ini juga kami akan berdoa bagi
anak-anak kami Tuhan, yang pada masa-masa hari-hari ini Tuhan akan menghadapi ujian, ulangan, kenaikan tingkat, kenaikan kelas, bahkan kelulusan Tuhan, bahkan ujian masuk universitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada masa-masa ketika mereka belajar, Engkau bukakan hati mereka, bukakan pikiran mereka, sehingga mereka boleh belajar sesuai dengan target Tuhan, yang apa yang mereka pelajari Tuhan, mereka bisa mengerjakan ketika ujian mereka hadapi Tuhan. Ketika mereka ujian Tuhan, mereka akan memiliki tenang Tuhan, ketenangan, kepintaran, hal-hal yang tidak kami pikirkan Tuhan berikan saat ini Tuhan, pengetahuan dari surga Tuhan, hikmat dari surga Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi cemerlang pintar ketika mereka mengerjakan ujian itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan Tuhan, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada masa belajar mereka, kiranya mereka juga takut akan Engkau Tuhan. Mereka berharap kepada Engkau dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah tengah minggu kami pada siang hari ini Tuhan. Kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sebagai umat, sebagai anak kerajaan surga, kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan, perisai daripada-Mu Tuhan, atas hidup kami, atas hidup keluarga, atas hidup Kingdom Group kami, atas hidup gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat dan puji kami sampaikan, kami berikan kepada Engkau Allah Bapa, ke Yesus Juru Selamat kami, dan kepada Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap berkarya bagi Tuhan Yesus. Haleluya.